Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Ya, kita ketemu lagi di Kompak. Malam ini Kompaknya edisi ini ya, 3 tahun 2022 ya. Kita yang ketiga di tahun 2022 ini. Kita buka dengan doa dulu. Bisa minta tolong Pak Listio untuk pimpin doa pembukaan, Pak Listio. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami pada malam ini untuk berbakti padamu, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati pertemuan malam ini sehingga bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, malam ini kita akan mulai dengan ice breaking seperti biasa ya. Kita akan dipimpin oleh Mas Aji. Silakan Mas Aji untuk ice breaking-nya. Oke, malam hari ini Bapak-Bapak, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Tetap semangat ya Bapak-Bapak ya. Semangat. Shalom. Puji Tuhan. Oke, untuk ice breaking kita kali ini kita akan Bapak-Bapak mungkin kita cepet-cepetan aja ya. Saya akan share untuk semacam menebak lagu, judul lagu, tetapi harus menyanyikan gitu ya. Sebelum menebak judulnya harus menyanyikan lagunya ya. Jadi untuk saat ini kita mulai aja ya Pak ya. Siapa yang duluan nanti tolong buka aja untuk speakernya ya. Saya mulai ya Bapak-Bapak ya. Oke. Ya, kita mulai ya untuk ice breaking kita kali ini. Ya, Bapak nih. Bapak yang baik ya. Bapak yang kekal. Yes, betul Pak Theo. 100 Pak Theo, Bapak yang kekal. Oh, nggak nyanyi? Nyanyi dong Pak Theo. Tadi udah geremeng. Oke, untuk Pak Indra juga nebak itu tadi. Saya dengar Pak Indra juga nebak sama itu. Oh gitu. Ya. Yeah. Oke. Untuk lagu yang kedua ya Bapak-Bapak ya. Tolong kalau bisa Mak, kalau memang apa lagunya sedikit Pak, biar lebih semangat. Oke. Gelap. Kita ulang ya Pak ya. Kita ulang Pak. Itu sampai akhir pun nggak tahu itu. Diulang. Kenapa ya? Bagus sih Pak. Coba kita tes lagi Pak.
Jun itu mungkin itu. Ayo. Kayak lagunya Rahmat Kartolo ini. Pak Indra tahu kayaknya tuh. Coba. Siapa yang mau jawab? Pak Indra kelihatannya Halo, tahu. Pak Indra. Enggak lah, peseku. Betul, Pak Hendra. Betul ya? Lagunya siapa itu? Ini kan enggak Coba, Pak mas. Hendra. Oke, untuk lagu selanjutnya. Saya Pak Listio. Ya, Pak Hendra. Karena salibmu. Luar biasa Pak Hendra ini. Yang Hebat, Pak. mudah-mudah Ya. kalah. Oke, untuk selanjutnya Yang lain taunya PPR ini. Betul. Karya terbesar ya. betul sekali Pak. Betul. Bad Panton. Anton luar biasa. Hah? Oke, Antonia. Anton. Oke, Antonnya yang jawab. Halo friend tuh berarti. aduh. Oke, kita lanjutin ya Pak. Jadi saya mesti panggil Yaya juga ini. Oke, nggak ada yang mau menjawab. Kita lanjut lagi ya. Kasih tahu dong. Masa nggak dikasih bocorannya? Iya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Wah, haleluya, Pak. lagu-lagu nggak pernah dengar. Ini kan biasanya Pak Listio suka nih lagu-lagu begini nih. Lagu-lagu penyembahan, Pak. Oke, selanjutnya.
Ada yang mau jawab? Pak Hendra. Nah, Pak Jun tuh tahu tuh. Ya, Pak Jun. Mungkin. Pak Jun tahu Pak Jun? Lupa judulnya. Lupa judulnya katanya. Oke. Itu judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Berat, ini berat. Ujian berat. Yang terakhir ya. Bila waktu ya kayaknya. Hah? Ya. Waktu Tuhan. Yes, betul sekali. Oke, untuk guys miskin kita kali ini ya cukup sederhana. Semoga Nah, Nicholas juga nebak tuh. Tuhan kita ya. Oke, saya lanjutkan ke Pak Theo dengan diskusinya cukup menarik, dilema etika moral. Silakan Pak Theo. Terima kasih Mas Haji. Tadi Nicholas jawab juga di chat itu Mas Haji. Jawabannya benar. Terus yang juaranya dapat apa? Dapat ini Pak nanti ke Turki, Pak. Apa ke Rusia, Pak? Perdamaian. Monggo, Pak. Ayo. Oke. Ini saya mute dulu ya. Soalnya suaranya lemah. Oke, kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan bersama-sama. Ada dari Amsal 3 ini ayat 5 sampai 6. Kemudian ayat 26 dan 27. Bisa minta tolong ya Pak Anton bisa tolong baca Pak Anton. Yang dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 5-6 ya. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Terus Pak Anton. Oke, yang ayat 26. Ya. Ayat 26 berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu, sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kemudian ayat berapa ya? 27. Ayat 27. Ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian. Oke. Terima Amsal. kasih. Ya. Saya kemudian minta Pak Jun bisa bacakan dari Yohanes 16 ayat 7. Pak Jun, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, yang 13 sampai 15 kalian, Pak Jun.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya, itu aku berkata. Ia akan memberitakan daripada. Oke, ya teman-teman, ini semua yang tadi kita baca itu akan mendasari 15 yang diskusi kita ya. Itu akan mendasari diskusi kita semalam ini. Jadi saya tidak akan mimpin renungan karena ini kita sifatnya diskusi, tapi kita akan minta pendapat-pendapat gitu ya. Kita akan mulai dengan yang pertama nih. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah dengar kasus ini gimana ya. Jadi ada kasus dilema gitu. Namanya ada trolley problem, dipaparkan oleh dokter namanya Philippa Foot ya, tahun 1967, the trolley problem. Nah ini bayangkan kalau ada troli jalannya kencang gitu kan, di rel ini ada 5 orang terikat gitu. Ya 5 orang terikat, jadi kalau troli kencang ini jalan terus, dia akan nabrak 5 orang ini pasti mati semua gitu. Ya. Nah, Anda ada di dekat tuas ini. Ya, Anda ada di dekat tuas. Kalau tuas ini Anda gerakkan, maka troli ini akan pindah jalur gitu. Nah, pindah jalur berarti 5 orang ini selamat ya. Nah, tapi di jalur yang kedua ini ada 1 orang yang terikat juga rupanya di sini gitu. Nah, itu berarti kalau kita tarik tuasnya, 5 orang selamat, 1 orang ini yang akan mati gitu. Ya, kita mesti pilih nih. Pilihannya cuma ada A sama B. Gitu. Apakah kita tidak menarik tuas, membiarkan 5 nyawa menjadi korban, atau kita menarik tuas, mengakibatkan 1 orang menjadi korban. Nah, silakan kalau yang biasa pakai QR code bisa di snap QR code-nya ini. Kalau enggak bisa masuk ke link ya. Linknya saya kasih di Zoom chat, tinggal diklik aja di Zoom chat ya. Ini ada link di Zoom chat yang bisa diklik. Silakan akan pergi ke situ atau snap QR code yang ada di layar. Pilihannya A menarik tuas, A tidak menarik tuas, B menarik tuas. Ada kesulitan nggak? Ke Zoom chat itu tinggal diklik link yang ada di Zoom chat atau snap QR code yang ada di situ. Perlu di copy di ini juga nggak? Di WhatsApp nggak? Lebih gampang kalau di WhatsApp atau di Zoom chat bisa? Saya kasih di WhatsApp juga deh ya, di WhatsApp komisi Bapak ya. Nah, itu juga bisa diklik link yang ada di komisi Bapak tuh, chatnya. Silakan pilih. Nah, saya akan tunjukkan jawabannya, hasil pilihan teman-teman semua ya. Nah, ini sudah ada 3 orang menjawab ya. 3 orang actionnya tarik tuas. Kita tunggu yang lain lagi. Tiga orang menjawab tarik tuas ya. 4 orang menjawab tarik tuas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, 2 lagi paling enggak. Maksudnya di luar saya kan. Ada kesulitan? Yang belum bisa masuk siapa? Pak Listio udah, Pak Listio. Pak Jun udah ya. Pak Anton udah, Pak Anton. Mas Haji bisa, Mas Haji? Oke, berarti Pak Indra ya? Belum ya Pak Indra ya? Ya udah tadi. Pak Indra sama Niko mungkin ya, belum bisa ya.
Oke, nggak apa-apa. Ayo kita diskusi sekarang. Yang ini kan nggak ada yang menjawab tidak tarik tuas gitu ya. 4 orang menjawab tarik tuas. Berarti kalau kita tarik tuas, kita akan membunuh yang 1 orang ini gitu ya. Itu alasannya kenapa ya? Boleh dengar dari Pak Listio nggak? Kenapa kok ditarik tuasnya Pak Listio? Ya, korban jiwanya lebih sedikit ya. Oke, jumlahnya lebih sedikit ya. Iya. Oke, ada reasoning yang lain, alasan yang lain? Ya kalau bisa menyelamatkan orang lebih banyak, kenapa tidak gitu? Daripada berdiam diri, Oke, korban jiwa lebih banyak kan. Jadi Oke. bisa lebih aktif. ya, ya. Oke, kalau Pak Hendra, kira-kira gimana Pak Hendra? Narik tuas atau tidak menarik tuas Pak Hendra? Pak Hendra dengar nggak nih? Atau saya tanya Pak Anton? Sebetulnya ini satu tindakan yang apa ya istilahnya ya, dilematis gitu ya, dilematis Ya. karena Pilihannya kalau cuma 2. iya, kalau tidak menarik, sebetulnya yang tidak melakukan apa-apa itu kan tidak merasa bersalah gitu ya, karena dia nggak terlibat dalam situasi demikian. Itu salah troli yang kecepatan tinggi tadi itu tidak melihat situasi dan tidak mengontrol ya. Nggak ada Dan- sangkut pautnya sama kita gitu ya? Ya, tapi kalau dia tarik, berarti dia juga bertanggung jawab untuk kematian 1 orang itu gitu loh. Ya. Jadi kenapa kok milih 1 orang? Memang itu konsekuensi apa ya? Mengorbankan 1 untuk menyelamatkan yang 5 itu kan. Walaupun sebetulnya ya bagi itu kalau dari kacamata Tuhan sebetulnya 1 nyawa juga sama harganya ya. Maksudnya 1 nyawa itu kan juga sangat berharga di mata Tuhan ya. Tapi kalau situasi demikian itu, tapi ya itu moralnya kepada orang yang ada tanda tanya ini kan, yang perlu kita perhatikan juga. Ya itu kan kita itu. Iya, maksud saya kalau yang dalam dunia modern sekarang ini kan, ini menjadi sesuatu ya, karena banyak orang yang lebih senang langsung cepat-cepat narik kameranya gitu, narik HP-nya daripada menolong gitu. Itu yang perlu kita cermati juga. Makasih. Ya, bayangkan di era modern ini kan nanti kita kan menuju dari society 4.0 ya. Kita sekarang di informasi ya, masyarakat informasi 4.0 ya. Kita udah bergerak dari masyarakat pemburu 1.0 menjadi agriculture society 2.0, kemudian society industry 3.0, sekarang kita di information ya 4.0, dan kita menuju ke society 5.0 nih, di mana nanti semuanya serba AI itu yang akan memutuskan buat kita gitu ya. Kita tinggal menikmati hasilnya. Jadi kalau ada mobil yang self driving gitu ya, yang nyetir sendiri gitu, kemudian ada sensor-sensor yang gerak sendiri gitu. Kira-kira kita mengharapkan apa yang terjadi gitu? Kalau terjadi kondisi seperti ini gitu, kita mengharapkan AI itu akan memutuskan gimana? Apakah pilih yang A atau yang B gitu? Ya itu yang jadi pemikiran. Sekarang memang kalau kita ada di situ kita masih bisa ngontrol gitu ya. Jadi ini relevan karena nantinya keputusan itu akan nggak cuman apa ya, nggak cuma teori, itu akan benar-benar mungkin perlu kita pertimbangkan gitu. Sebenarnya ada Pak Edi. Halo Pak Edi. Ya. Ya, nggak apa-apa, hostnya sudah bisa kok Pak Edi. Sudah bisa, sudah dapat dari Nicholas. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Mari. Yuk. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Bapak-bapak. Ini sekarang jalannya nggak nyabang ya. Cuman ada satu, ada troli kencangnya sama, ada 5 orang terikat sama. Kita ada di jembatan ini, ada orang badannya besar tuh di depan kita. Kalau dia kita dorong, dia akan jatuh ke rel
dan akan menyelamatkan 5 orang ini gitu. Jadi yang mati cuma 1 orang ini gitu. 1 orang ini akan jadi korban, 5 orang ini akan mati gitu. Ya, pilihannya itu sekarang. Silakan pilih. Kalau A, kita tidak mendorong, jadi akibatnya 5 korban ini akan jadi 5 nyawa ini jadi korban. Lalu yang B, kalau kita dorong 1 orang akan jadi korban. Ya, yang gemuk ini gitu. Apa yang kita akan lakukan? Silakan di tempat yang sama tapi di halaman yang kedua ya. Ini sebentar, kalau mau pergi ke halaman kedua. Nah, nih. Oke, silakan. Diklik lagi, teman-teman. Di link yang sama yang tadi, bisa di Zoom chat, bisa di WAG, diklik link yang tadi juga. Nah, sekarang pilih nih. Apakah kita akan mendorong atau tidak mendorong? Apa adanya ya pilihan kita. Oke, sudah ada 3 orang, sudah ada 4 orang. Tadi juga memang cuma 4 ya yang isi ya. Yang lainnya mungkin kesulitan ya. Oke, tapi sekarang jadi 50-50 ya. Padahal kalau tadi kita lihat kan anonimus ya. Apa? Ya, kok anonimus? Apa namanya? Semuanya 100% absolut gitu. Milih untuk narik tuas sehingga menyelamatkan 5 orang tapi 1 orang jadi mati gitu. Nah, sekarang ini kan pilihannya sebenarnya mirip banget ya. Kalau kita dorong 1 orang mati, 5 orang selamat gitu. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya 5 orang ini mati. Kan berarti ada 2 orang paling nggak yang berubah pikiran, ya berubah ya penilaian. Kalau tadi kan alasannya 5 dibandingin 1 gitu. Boleh dengar pendapatnya yang pindah, yang milih untuk tidak mendorong. Ada yang milih tidak mendorong, pengen dengar alasannya gitu. Pak Jun dorong atau enggak, Pak Jun? Dorong. Dorong. Oke. Mas Haji? Saya itu ngedorong sih, Pak. Ngedorong juga. Oke. Kalau saya lihat memang sangat dilema juga sih, Pak. Kalau kita mendorong 1 orang itu bukan nyawa 1 orang itu aja yang mati, tapi semuanya yang mati. Beda dengan Enggak. Kalau 1 orang ini kita dorong, yang 5 itu selamat karena dia gemuk kan, remnya akan berhenti gitu. ya lebih baik menyelamatkan 5 nyawa daripada 1 nyawa. Oke, berarti Mas Haji akan dorong tuh. Mendorong. Oke. Yang milih untuk tidak mendorong jadi siapa? Pak Listio tidak mendorong. Saya dorong. Dorong juga. Ya. Saya tidak mendorong. Oh, Pak Anton tidak mendorong. Nah, kenapa Pak Anton? Tadi pilih dorong, sekarang tidak mendorong. Apa yang berbeda? Ya bedanya kan yang satu terikat, sama-sama terikat kita di tempat kejauhan ya. Ya. Nah kalau yang ini situasinya kan kehendak bebas. Kita tidak bisa menyuruh orang lain, kamu saja yang menyelamatkan kan nggak bisa. Oke. Kalau saya ya akan berusaha untuk menghalangi tapi dengan cara tidak mengorbankan orang lain karena orang itu berada pada situasi kehendak bebas. Sama dengan istilahnya apa ya? Dalam situasi apa kita nyuruh-nyuruh orang lain untuk menyelamatkan orang gitu ya. Tapi ya. Kenapa nggak saya sendiri yang mengerjakan gitu? Oke. Kan nggak ada C, Pak. Nggak ada pilihan C kata. Memang nggak ada, Pak. Makanya saya tidak mendorong. Kalau memang itu kejadian, itu kan kecelakaan, Pak. Ya, itu pendapat saya sih. Ya. Kalau Nicholas gimana? Nicholas dengar nggak? Atau bisa ngikutin nggak?
Pengen tahu. Bisa. Ya. Akan dorong orang ini atau nggak dorong, Nicholas? Saya ikut mayoritas, tapi nggak mendorong. Ikut mayoritas nggak mendorong. Mayoritas dorong justru. Salah kebalik, iya, mendorong maksudnya. Salah pilihan. Jadi ikut mendorong ya. Oke. Ini Pak Anton satu-satunya yang tidak mendorong nih Pak Anton. Bedanya dengan yang ini apa Pak Anton kalau gitu? Dengan yang sebelumnya tadi? Sebelumnya kan sama-sama terikat Ya. pilihannya kan. Tapi kan orang itu sebenarnya bebas juga itu. Maksudnya kalau ngomong choice loh ya. Orang itu sebenarnya dia nggak ada sangkut pautnya, karena kalau kita biarin juga gitu kan sama-sama aktifnya dari sisi kitanya ya. Kita narik tuas itu kan aktif, kita dorong orang itu kan aktif, akibatnya sama-sama satu orang mati loh itu. Memang, tetapi kan kita mendorong orang itu, jadi kita minta orang itu kamu aja yang berkorban gitu ya, jangan saya. Loh, dia nggak minta, dia dorong kok. Dia nggak. Iya, enggak, ini kan percakapan dan pendapat saya gitu loh. Kan ini ada situasi di mana ada kecelakaan terus saya dorong orang untuk kecelakaan gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi kan nggak ngobrol dulu. Kan nggak ngobrol kamu atau saya kan sama dengan yang ada di sini gitu kan. Kan nggak ngobrol ini kamu yang jadi korban ya gitu. Kan nggak juga gitu loh maksudnya. Iya, tapi dua situasi ini, yang ini bedanya, yang satu itu terikat, yang satu tadi yang the fat man tadi, itu kan tidak terikat. Ya. Kita mendorong gitu, sama dengan mengorbankan orang lain gitu loh. Ini sama dengan mengorbankan orang lain, tetapi situasinya beda, menurut saya gitu ya. Ya. Jadi kalau ini juga mengorbankan orang lain, tapi orang ini juga memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, pasrah gitu ya, dalam kondisi terikat gitu. Kalau yang tadi kita mengorbankan orang lain, tapi kondisinya dia itu sebenarnya nggak tahu menahu, nggak ada urusannya gitu ya sama kecelakaan yang bakal terjadi gitu ya. Kok malah saya didorong, kenapa nggak kamu aja yang loncat sendiri gitu ya. Masalah kalau dia loncat sendiri, dia nggak cukup gemuk untuk bisa nyetop tramnya itu. Tramnya nggak akan berhenti kalau saya sendiri yang lompat gitu loh, maksudnya di sini begitu. Jadi kita nggak minta tolong orang itu, memang kita dorong di luar kemauannya orang ini. Gitu. Oke, coba kita dengar pendapat dari ini ya. Ini AI nih, ditanya ya. Ada robot AI ditanya, apa yang akan kamu lakukan gitu. Ya, kan semua pernah dengar Sophia ya, robot Sophia ya, yang robot AI itu. Nah, untuk kasus yang serupa, yang kasus yang pertama ya, ini dia ditanya ini. Kita dengar jawabannya nih. How would you solve the trolley question? If this is all the information I had, I would definitely... Sebentar. Definitely not pull the lever. There might be other unknown complexities in the situation. Plus, it does not seem right to consider human lives as a simple arithmetic problem. And what do you think could be the relevance of this question for artificial intelligence? It's true this dilemma is becoming more relevant to AI with the invention of self-driving cars. But I think real-life situations are way more complex. Oke, jadi yang dia katakan karena informasinya nggak banyak gitu kan, dia nggak punya cukup banyak informasi untuk melihat konsekuensinya, kompleksitas, seperti yang tadi sebenarnya Pak Anton sempat mention ya, di yang pertama pun gitu. Kalau kita nggak melakukan apa-apa itu kecelakaan 5 orang mati gitu kan. Tapi kalau kita narik tuas, kita tuh jadi terlibat gitu kan. Itu yang si Sophia ini tidak akan menarik karena menurut dia itu jadi ada moral involvement buat dia gitu ya, dan dia nggak tahu apakah konsekuensinya itu akan jadi sekompleks apa kalau saya narik tuas itu ya, maksudnya untuk dianya gitu, untuk kitanya gitu ya, kita nggak tahu gitu. Nah itu pilihan, tapi kan tadi kita bilang ya, menyelamatkan satu ya nggak sebanding dengan menyelamatkan 5 gitu ya, semakin banyak yang kita selamatkan semakin baik. Itu pemikiran kita tadi kayak gitu, kita belum ngomong benar atau salah gitu ya.
Ini sekarang kita ngelihat ada satu kasus lagi nih. Kasus yang terakhir. Sebentar. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Bapak-Bapak. Mirip seperti yang pertama, gitu ya. Tapi yang diikat di sini sekarang anak kita, gitu. Jadi bayangin ini anak saya nih. Ya, kalau Pak Listio mungkin bayangkan di sini Ben, gitu ya. Pak Anton bayangkan di sini Adriel, gitu. Pak Jun bayangin di sini James, ya. Kalau Nicholas mungkin bayangin adiknya, gitu ya. Pak Indra mungkin bayangin di sini Samuel, gitu. Nah, jadi anaknya lah. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan tidak menarik tuas atau menarik tuas. Nah, ini linknya agak beda nih. Linknya saya kirim ya. Saya kirim ke chat supaya nggak dipengaruhi jawaban orang lain. Sama saya kirim ke grup di WAG. Ya, jadi punya opsi bisa lewat WAG, bisa lewat Zoom chat, diklik di situ linknya, atau bisa pakai QR code ini juga. Pilihannya sama, A tidak menarik tuas, B menarik tuas. Coba kita lihat jawabannya ya. Tadi kalau tarik tuas, kenapa jadinya? Kenapa? Kalau tarik tuas apa konsekuensinya? Kalau tarik tuas berarti pindah jalur. Jadi anak kita yang mati, tapi cuma satu orang. Kalau kita tarik tuas, yang mati satu orang ya anak kita gitu. Yang 5 orang selamat. Tapi kalau kita tidak tarik tuas, berarti yang 5 orang itu yang mati gitu. Berubah ya jawaban kita ya. Kalau kita ngelihat yang ada di sini, rata-rata jawabannya jadi berubah gitu. Mungkin Pak Listio bisa share kira-kira apa yang mengakibatkan perubahan jawaban ini, Pak Listio? Ya, otomatis ya. Otomatis sebagai orang tua, otomatis itu nggak mikir panjang kalau ini ya. Nggak mikir panjang ya. Jadi bukan masalah 5 atau 1 sebenarnya ya. Iya, nggak mikir panjang. Berarti yang tadi alasan kita jumlahnya 5 sama 1 ternyata bukan itu sebenarnya alasan yang mendasar buat kita ya. Mungkin bisa berubah ya. Jadi kalau begitu melibatkan keluarga kita atau apa, mungkin cara kita berpikir dalam sepersekian detik itu bisa berubah. Kalau ada keluarga kita langsung matematikanya atau ininya udah hilang ya. Jadi kalau ini kan keluarga langsung udah ya langsung pasti gitu. Ya. Mas Haji gimana Mas Haji? PDA atau B Mas Haji tadi? Nggak ada yang pilih B sih ya tadi ya. Ya tidak menarik tuas sih Mas. Nggak menarik tuas ya, nggak ada yang mau mengorbankan anaknya sendiri ya. untuk 5 orang ini ya. Pak Anton gimana Pak Anton? Kalau saya sebetulnya sih milih melepas anak saya supaya tidak terikat di rel gitu. Tapi nggak ada gitu. Pilihannya nggak ada. Ya, tapi otomatis kita nyelamatin dia kan berarti otomatis pilih tidak menarik tuas juga. Karena pasti nggak keburu lah. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mikir bahayanya etika moral itu seperti itu gitu. Kadang-kadang ini cuma dimanfaatkan sama orang yang sebenarnya punya kontrol, punya power gitu ya. Untuk meyakinkan orang dengan alasan moral gitu. Ya kan kita bisa membayangkan ya kayak Thanos lah kalau kita nonton Marvel gitu ya. Dia itu kan juga memikirkan dengan saya membunuh separuh, saya menyelamatkan yang lainnya yang lebih kuat gitu ya. Supaya nantinya dunia itu populasi itu nggak se-crowded sekarang gitu. Mereka bisa lebih nyaman. Sama dengan kalau kita membicarakan ya mayoritas, minoritas gitu ya. Mengorbankan yang minoritas demi kepentingan yang mayoritas gitu. Ya kalau kita tanya sama Putin gitu sekarang juga di Rusia ini mungkin juga jawabannya nggak jauh-jauh berbeda gitu ya. Kenapa dia menyelamatkan dia
buat dia menyelamatkan yang lebih banyak daripada yang sedikit gitu kan, mungkin jawaban dia juga sama gitu. Nah jadinya sebenarnya etika moral ini kan bisa menjadi alat ya, benar nggak Bapak-Bapak, untuk memberikan justifikasi aja kepada pilihan kita gitu. Karena pilihan kita situasinya berbeda, bisa berubah gitu. Yang tadinya kita bilang kita menyelamatkan yang mayoritas, ternyata begitu anak kita ada di situ, kita anggap yang minoritas juga yang lebih penting gitu kan. Ya yang penting ada kepentingan kita gitu ya, kepentingan pribadinya itu yang kita utamakan gitu. Di atas yang namanya tadinya kita bilang yang mayoritas itu sebagai standar etika moral gitu. Nah kira-kira sebenarnya kalau kita jadi anak Tuhan gitu ya, itu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan nih di setiap situasi ini? Saya juga nggak punya jawaban yang definitif gitu. Saya justru pengen ngajak teman-teman diskusi. Tadi kan kita sudah baca beberapa ayat ya, yang mengatakan ya kita diberi Roh Kudus untuk membekali kita untuk memberikan jawaban pada saat ya kita menghadapi situasi genting gitu ya. Pada saat kita harus memilih gitu. Kemudian ya tadi juga di awal kita juga diberikan hikmat gitu kan, untuk bisa ya melakukan yang terbaik. Nah kalau teman-teman ingat cerita saya, sebenarnya kan saya ngalamin ini. Waktu saya kuliah diminta menulis paper, disuruh milih tembak atau nggak tembak. Kejadiannya ingat ya? Jadi saya itu ada di base di mana ada teroris di situ mau meledakkan dirinya sendiri. Base itu isinya mayoritas itu anak-anak yang katanya innocent, tidak bersalah gitu kan. Sedangkan saya itu dulunya tentara militer yang bertobat jadi Mennonite, jadi pasifis gitu ya. Dan di sebelah saya lihat itu ada orang dia bawa pistol gitu. Jadi sebenarnya saya bisa ambil pistol itu, saya tembak si teroris itu gitu kan. Kan saya juga ditanya nih di paper itu jawabnya gimana gitu. Kan di paper itu saya tulis saya tidak akan melakukan apa-apa ya. Dengan ya pertimbangannya menyederhanakan bahwa kalau memang belum waktunya mati untuk orang-orang itu gitu ya. Kita nggak usah melakukan apa-apa juga, orang itu anak-anak itu nggak akan mati gitu. Ya mungkin sama lah sebenarnya dengan kasus ini gitu ya. Kita bisa bilang saya nggak akan melakukan apa-apa kalau Tuhan memang nggak kepengen 5 orang itu mati, ya sesuatu akan terjadi gitu ya. Kita bisa aja punya alasan kayak gitu, tapi kan jadi ya nggak realistis. Tadi kan Pak Listio bilang dalam kondisi yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Ini antara kondisi pada saat kita normal, nyaman, teori gitu ya. Kalau kita lagi ngomongin teori atau konsep mungkin kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita menghadapi yang real, pilihan kita bisa berbeda banget gitu. Dan itu saya alami kan, yang tahun 98 saya cerita sama teman-teman, ternyata kan kenyataannya saya keluar juga tuh ke portal, bawa tongkat juga waktu ada kerusuhan gitu ya. Padahal kan bilangnya saya anti kekerasan gitu kan. Begitu sini dibakar di sana sini gitu. Saya juga nggak pakai ya kemampuan untuk negosiasi, untuk meredakan gitu, tapi ya tetap ya membela keluarga lah ya. Sama tadi gitu, kalau udah urusannya keluarga ya cari cara untuk kita mempertahankan mereka gitu. Beda sekali sama paper saya gitu. Yang bisa saya tulis ya isinya pemikiran-pemikiran gitu ya. Apa yang saya yakini, apa yang saya percaya, tapi begitu realitanya muncul gitu, pilihan kita tuh bisa berbeda gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang mau share pendapat, apakah itu manusiawi atau tidak manusiawi, apa yang seharusnya kita lakukan, apakah memang antara keyakinan kita, teori sama realita itu berbeda, silakan sih. Karena saya juga nggak punya jawaban yang sempurna untuk kasus kayak gini sebenarnya. Pengen tukar pikiran aja sama teman-teman gitu. Silakan yang mau share. Apakah kira-kira akan melakukan yang sama gitu? Ya mungkin kalau menurut saya sih mirip-mirip ya Pak Tio ya. Kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang mungkin yang tadi lihat gambar itu memang sangat dilema. Satu sisi memang apapun masalahnya
kondisinya tetap dari bagaimanapun adalah keluarga adalah memang yang harus kita utamakan dibandingkan orang lain ya. Bahasanya dilemanya seperti itu, mengorbankan, daripada kita mengorbankan keluarga ya kita harus membela keluarga daripada orang lain gitu. Memang ya jadinya memang bertolak belakang sih dengan apa yang menjadi keyakinan kita gitu. Memang dilema gitu Pak, dilema sekali satu sisi. Itu aja. Pak Anton, Pak Listio, ada yang mau di-share pemikirannya? Belajar apa kita gitu? Ya, kalau melihat dari situasi yang disampaikan itu memang teori yang terbatas ya, terbatas dalam arti karena kalau tadi disampaikan ada AI gitu ya, AI itu kan menyeluruh ya, terutama alat-alat yang bisa dikontrol. Misalnya tadi mengenai troli, mengenai tram gitu ya. Tramnya kalau AI berarti yang dikontrol itu, kalau kecepatan tinggi tidak terkendali gitu ya. Nah itu yang perlu diperbaiki gitu. Bukan orangnya gitu. Kalau situasinya memang sangat kompleks gitu. Robot itu sendiri juga memahami karena situasi yang terjadi di dalam kondisi kita, di dalam beberapa, tadi kan contoh-contoh film ya, ada film yang satu orang itu sebetulnya bagi pengacara itu sulit gitu, sampai filmnya juga menceritakan kalau dia itu membela, bisa aja dia membela, menyelamatkan orang itu, sehingga orang itu tidak jadi dihukum mati gitu ya. Tetapi dalam konteks yang lebih besar, ternyata karakter orang itu yang sangat apa ya, sangat sulit diperbaiki, sehingga kalau dia itu dibiarkan, itu akan terjadi rangkaian kejahatan yang bisa lebih parah lagi gitu ya, yang tidak hanya terjadi pada satu keluarga, bahkan satu kota bisa mendapatkan dampak dari keputusan yang salah gitu. Jadi ya memang satu hal yang sulit, itu sebabnya Salomo itu mendapatkan hikmat yang luar biasa ya. Dalam Amsal tadi disampaikan, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri, dan juga Daniel gitu ya. Itu kan, itu contoh-contoh di mana Tuhan turut bekerja, sesuatu yang sangat kompleks menjadi terlihat sederhana karena campur tangan Tuhan gitu. Itu sih yang dapat saya pelajari malam ini. Terima kasih. Oke. Pak Listio? Kalau saya sih cuma jawabnya, ya level saya belum sampai ke sana ya, masih full human. Jadi kalau melibatkan keluarga saya pasti saya ya prioritaskan. Kemudian misalnya tadi kejadian kayak yang itu di bis, pasti saya ambil pistolnya saya tembak gitu. Masih full human levelnya, nggak jadi ya yang manusia ya, yang manusia kebanyakan realistis dan ambil tindakan, dan mau ambil tindakan ya, dan tanggung jawab dengan segala akibatnya ya. Terus kemudian juga apakah kita bisa setelah itu misalnya kita korbankan keluarga kita, atau misalnya kita biarkan teroris itu, apakah setelah itu kita bisa hidup setelah itu berdamai dengan diri kita itu juga gitu ya. Sepanjang hidup kita mikirin gitu, motif gitu ya. Iya, bisa kita hidup dengan itu. Nah, itu juga itu next-nya ya. Iya. Tapi bagus sih ini untuk dibicarakan sih. Kalau nggak salah ini memang benar-benar kejadian tuh yang rel kereta tuh anaknya dikorbankan tuh, rasanya ada tuh. Saya pernah baca tuh, atau lihat filmnya. Ada film The Most gitu kan, Most itu ya, kalau film itu sebenarnya menceritakan tentang kalau cara Yesus ya yang dia lakukan, dia menyerahkan nyawanya gitu, ya kan, dia kan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Dia nggak dorong orang yang di depannya, tapi dia yang mati di kayu salib buat kita semua gitu kan. Nah, ya memang itu cara yang sangat Kristiani ya. Kalau kita mau niru Tuhan Yesus ya itu pilihan juga gitu ya yang ada. Tapi secara manusia itu sesuatu yang sangat
ternyata berat gitu ya. Kalau misalnya kasusnya itu real gitu ya di depan mata kita bisa ngomong antara teori sama kenyataan itu bisa beda banget gitu. Iya, pastilah. Dan saya sampai sekarang juga masih kepikiran terus itu karena ya merasa kok saya nggak konsisten gitu ya. Ada rasa seperti itu gitu. Jadi waktu kuliah bisa ngomongnya kayak gini, tapi ternyata waktu ada kenyataan kayak gitu dan ya ada rasa bersalah gitu kan. Maksudnya itu buat saya kan masih kayak tes ringan sebenarnya gitu. Oh, ya tes ringan kayak gitu aja nggak lolos gitu loh. Ya, apalagi kalau ada tes yang lebih berat gitu. Asalkan bukan seperti politikus sih menurut saya ya. Iya, gimana? Kalau politikus itu kan sesuatu mengorbankan kepentingan banyak orang demi kepentingan dia dan kelompoknya gitu kan. Iya. Beda ya. Itu yang sering kali terjadi antara ucapan dan tindakan seringkali nggak nyambung gitu. Dan itu masalahnya sebenarnya kan nggak ada accident, nggak ada apa-apa gitu. Accidentnya memang dia yang merekayasa gitu. Justru di-create oleh politikus itu yang lebih ngeri kan. Nah kemudian moral dilema ini kadang-kadang yang jadi alasan gitu, jadi justifikasi gitu. Mereka justru memainkan itu ya. Ya itu dilakukan teroris gitu ya. Ya itu ngeri memang sih pilihan-pilihan ini karena kalau kita bicara meyakinkan yang mayoritas itu untuk bakar mereka kan gampang ya. Buat mereka cuma perlu perlu case aja gitu. Perlu ada case ini kalau kita nggak melakukan ini gitu ya, yang mayoritas yang mati loh gitu. Jadi kita harus melakukan yang ini gitu, yang minoritas itu dikorbankan gitu. Dan latar belakang di belakangnya itu bisa aja sebenarnya kan karangan aja gitu. Ya kan bisa aja karena kepentingan segelintir orang gitu. Itu memang yang jadi bahaya kalau misalnya moral dilema dipakai untuk menggerakkan hatinya orang membakar yang mayoritas itu sangat problem sih. Ya tapi kita belajar untuk bisa bersiap-siap. Maksudnya pada saat kondisi seperti itu terjadi, paling nggak kita tahu ada pilihan-pilihannya yang kita bisa lakukan gitu ya. Nggak tahu nih kalau Nicholas. Mungkin ada yang mau kamu share nggak, Nicholas? Apa yang seharusnya kita lakukan, Nicholas? Kamu yang sekolah teologi ya soalnya ini. Wah, saya sama sih Pak jawabannya. Jujur masih bergumul sampai sekarang. Karena dari kampus pun ini jadi perdebatan yang lumayan sengit sih. Waktu itu kami kelas ini, etika Kristen, dan itu beberapa pertemuan membicarakan ini kan etika ini. Jadi ada case-case kayak banyak gitu loh. Dan tiap kali ada case tuh kayak suara di kelas tuh terpecah jadi dua begitu. Persis kita hari ini gitu lah. Jadi memang ya saya cuma bisa bilangnya ya kita harus semakin peka sama suara Tuhan sih memang Pak. Jadi biar kita semakin berhikmat gitu. Karena etikanya kayak gak bisa terlalu idealis juga begitu kan. Iya. Nah, ya idealis pada kita gampang ngomong teori konsep bisa, tapi pada waktu real kita hadapi itu loh yang bisa beda. Betul sekali. Kalau dulu saya waktu awal-awal kuliah tuh kayak ya gitu berusaha idealis kayak ya Tuhan Yesus ngomongnya gimana kita harus ikutin, tapi kenyataannya semakin bertambah usia juga ternyata nggak semudah itu untuk bisa menentukan kita harus memilih A atau B gitu sih kata Pak Theo. Ya. Tapi satu hal yang saya pelajari sih kalau dari ini tadi gitu ya. Ya kita tuh juga nggak boleh terlalu cepat untuk menghakimi pilihan orang ya. Karena kan ternyata orang milih A atau milih B gitu ya. Itu tuh didasari oleh ya apa yang buat dia itu masuk akal gitu. Pertimbangan dia itu tipis banget antara milih A sama B itu bisa berubahnya ternyata seperti itu gitu. Ya kan? Kasus yang berbeda kita bisa ikut yang mayoritas tapi kasus yang lain kita juga bisa bilang enggak, mestinya bukan begitu gitu pertimbangannya. Tapi pertimbangannya ya ada kepentingan atau nggak ada kepentingan. Ternyata kita pun ternyata bisa juga ngambil keputusan itu karena kita punya kepentingan gitu di situ gitu kan. Ya ini yang membuat kita juga harus lebih bijak untuk tidak terlalu cepat ya menghakimi pilihan atau keputusan orang lain yang berbeda dari pilihan kita sendiri gitu. Jangan menganggap ya kita yang paling benar kan berarti kan. Karena kalau udah hal yang seperti ini sangat peka, sangat sensitif ini ya setiap orang akan punya pilihan masing-masing yang berbeda gitu ya. Ya tadi bagaimana salah satunya seperti yang tadi Pak Listio bilang,
konsekuensinya kalau kita melakukan A atau B, kita mesti mikir kehidupan kita selanjutnya untuk menanggung pilihan yang tadi gitu. Konsekuensi itu akan tinggal sama kita terus gitu ya. Kita akan melakukan yang A atau yang B gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusinya malam ini. Itu aja, memang ini diskusi yang tanpa ada konklusi, tapi kita bisa belajar sesuatu, ya belajar untuk lebih berhikmat. Kita tahu yang membuat kita, tadi Pak Anton bilang hidup kita jadi lebih simpel. Ya kalau kita melibatkan Bapa kita di surga, Tuhan Yesus gitu ya, untuk yang ya membantu kita memutuskan, atau bahkan kalau kita lihat caranya dia menyelamatkan kita pun ya dengan mengorbankan dirinya gitu ya. Kita jadi anak-anak yang benar-benar bersyukur karena memiliki Bapa yang sungguh mengasihi kita, yang di luar dari pemahaman kita, dan kita lihat begitu betapa kita itu terbatas, kita sendiri nggak mau gitu ya kalau disuruh ngorbanin anak kita untuk orang lain, tapi dia mau Allah itu mengorbankan anaknya, dan Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya ya untuk kita semua. Oke, terima kasih. Mas Haji boleh tutup doa, Mas Haji. Ya, terima kasih Pak Theo atas diskusinya. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur hadirat-Mu Tuhan. Kiranya malam hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang dilema di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah setiap keputusan yang kami ambil semata-mata karena Engkau ya Bapa yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala diskusi ini yang memuatkan kami dalam mengambil suatu keputusan. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih juga, biarlah Kau berkati Pak Tio sekeluarga, Kau berkati juga Pak Anton sekeluarga, Pak Listio sekeluarga, Pak Hendra sekeluarga, dan Pak Jun sekeluarga, serta Nicholas sekeluarga Tuhan. Biarlah diskusi malam hari ini boleh senantiasa menguatkan kami, biarlah persekutuan kami, persekutuan kompak GKMI Pengharapan, biarlah menjadi silaturahmi pertemuan kami, mempererat kekeluargaan kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat dan esok akan beraktivitas. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami hari demi hari, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.